Tapi kalau kita bicara tentang Pilpres itu agak beda, bahwa orang yang mengaku NU atau bahkan orang-orang NU yang memilih PKB adalah mereka yang tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar ataupun Anies Baswedan. Pak Prabowo bilang koalisi Indonesia maju, salah. Koalisi Indonesia mundur, karena Caimin mundur dari koalisi itu. Analisis pengamat soal suara NU dan PKB yang tidak akan bermuara ke Cak Imin. Benarkah ternyata Anies Baswedan salah pilih cawapres? Harus diakui banyak pemilih dari NU itu pilihan politiknya adalah PKB, itu tidak bisa dibantah. Tapi kalau kita bicara tentang Pilpres itu agak beda, bahwa orang yang mengaku NU atau bahkan orang-orang NU yang memilih PKB adalah mereka yang tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar ataupun Anies Baswedan. Tapi banyak dari pemilih NU itu per hari ini itu afiliasi politiknya lebih banyak mendukung Ganjar Pranowo. Sebagian yang lainnya mendukung Prabowo Subianto dan sebagian yang lainnya mendukung Anies Baswedan. Itu fakta politik ya, yang didasarkan pada data-data survei. Ini survei dilakukan sebelum Muhaimin Iskandar itu mendeklarasikan diri sebagai calon wakilnya Anies Baswedan. Mungkin akan ada cerita yang berbeda setelah Muhaimin jadi wakilnya Anies. Mungkin peta politisnya, konfigurasi politik akan berubah. Bagaimana sentimen NU ataupun sentimen pemilih PKB itu akan semakin mengeras, semakin mengental, atau justru sebaliknya kepada Muhaimin Iskandar. Waktu Tuhan menciptakan bumi, dia tidak sedang bermain dadu. Itu kata Einstein. Tuhan tidak bermain dadu waktu menciptakan bumi. Kenapa Einstein bilang begitu? Karena dia punya formula E equals mc square itu. Bahwa benda itu setara dengan energi. Pertanyaan kita, Einstein percaya Tuhan apa enggak tuh? Apakah relasi antara Anies dan Caimin formulanya dibuat di surga? Yang kita tanya tadi, mastermind-nya siapa? Kalau Tuhan yang buat itu pasti tidak akan berubah. Tuhan pasangkan Anies dengan Caimin, berarti pasti jadi presiden. Sekarang kita tanya, siapa yang percaya Tuhan di sini? PDIP percaya bahwa Ganjar juga dapat formula dari langit. Kan Anda semua sebetulnya mempromosikan semacam optimisme yang irasional itu. Karena juga bisa hitung nanti. Ya kita berdoa aja, nggak perlu ada kotak suara kalau gitu kan. Jadi kita mau balikkan bahwa analisis itu diletakkan pada posisi bahwa anything goes, dan dalam politik tadi Anda sebutkan, politik adalah seni kemungkinan. Tuhan tidak pernah membuat kemungkinan ketika dia menciptakan bumi ini. Bahkan politik adalah the art of attacking the impossible. Bahkan yang tidak mungkin masih bisa dilanjutkan. Hubungan antara Anies dan Caimin itu adalah attacking the impossible. Yang tadi Anda nggak bisa bayangkan mungkin itu terjadi juga. Yang kemudian dirumuskan di situ sebagai pengkhianatan. Hak dari Demokrat untuk mengatakan itu. Karena Demokrat menumbuhkan harapan etis bahwa yang dimaksud dengan perubahan itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh koalisi ini tidak boleh dihalangi oleh pertimbangan kuantitatif apapun. Kan call-nya Demokrat itu tinggi sekali kan, kualitatif itu. Dasarnya itu. Tetapi bagi Nasdem bukan kualitatif yang penting, tetapi kuantitatif. Karena itu pertanyaannya, Anies dipasang itu atas dasar pertimbangan kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Kan begitu kalkulasinya kan, supaya menang di Jawa Timur, maka mesti ada Caimin. Itu pertimbangan kuantitatif. Yang nggak mungkin dibantah oleh SBY itu. Kan orang bilang kalau kuantitatif memang SBY nggak ada di situ. Di Jawa Timur kecil. Tetapi pikiran SBY bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Begitu Caimin masuk, ide perubahan itu berubah kimianya tuh. Karena dia bukan lagi antitesis. Jadi saya mau terangkan ini dari sudut pandang political ethics. Yang nggak ada urusan dengan kalian itu. Nah kita mau lihat sebetulnya itu. Saya bicara dengan BEM UI kemarin tuh. Bicara dengan BEM Muhammadiyah tuh. Semua bertanya, ini apa mainan ini? Yang sudah fix dengan ide perubahan. Bagi mereka ternyata perubahan itu mundur lagi. Pak Prabowo bilang
koalisi Indonesia Maju. Salah. Koalisi Indonesia Mundur. Karena Caimin mundur dari koalisi. Seperti diketahui sebelumnya, alasan Anies Baswedan memilih Cak Imin sebagai calon wakil presidennya karena dianggap Cak Imin dapat menyumbang suara dari NU, yang dimana NU adalah salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia. Tak heran jika suara NU menjadi pertimbangan utama Anies Baswedan, yang akhirnya memilih berkhianat dari AHY demi berselingkuh dengan Cak Imin. PBNU sendiri menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak mengusung nama calon atas nama NU. Cak Imin sendiri selama ini memang terlihat kerap menampilkan sisi ke-NU-nya dengan harapan mendapat dukungan dari para pengikut NU. Namun, PBNU sendiri telah menolak dengan tegas jika nama NU dijual hanya untuk mencari dukungan politik. Saya kira memang sejak awal ketika PBNU itu dipimpin oleh Gus Yahya sudah sangat tegas bahwa NU itu secara umum memang tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Gus Yahya saya ingat persis beberapa waktu yang lalu mengatakan tidak boleh ada orang, tidak boleh ada capres, tidak boleh ada partai politik yang kemudian menjadikan NU sebagai kendaraan politik untuk kepentingan politik elektoral ya, terutama di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena memang sejatinya NU itu adalah ormas Islam yang saya kira cukup terbesar di Indonesia, yang memang tidak partisan, tidak boleh condong ke salah satu orang, apalagi hanya sebatas menjadi alat tunggangan politik. Ya, itu kan satu hal. Yang kedua, memang kita juga tahu bahwa PKB itu adalah partai politik yang saya kira memang tujuannya adalah untuk memenangkan kontestasi politik. Oleh karena itu, bagi saya pernyataan teman-teman PBNU yang mengatakan bahwa NU itu tidak berpolitik, tidak mendukung salah satu calon, tidak bisa diklaim hanya misalnya miliknya Muhaimin atau ke PKB, saya kira cukup rasional, Mas, karena memang NU itu kembali ke hitohnya tidak berpolitik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini tentu tidak terlepas dari adanya friksi internal di kalangan NU. Kita tahu bahwa ya Muhaimin Iskandar ini adalah politiknya adalah NU sebenarnya. Cuman karena ketua umum PBNU sekarang itu bukan orangnya Muhaimin Iskandar, Gus Yahya kan kita tahu adalah orangnya Gus Dur yang saya kira memang punya konflik politik yang cukup lama. Jadi inilah yang kemudian menjelaskan kenapa PBNU terkesan tidak mau diklaim juga menjadi bagian dari PKB saat ini. Anggota NU sendiri secara terang-terangan menolak untuk mendukung Cak Imin dan Anies Baswedan. Bahkan, sebagian warga NU banyak yang memilih Prabowo, bahkan Ganjar. Apalagi, Cak Imin punya rekam jejak yang kurang baik bagi warga NU, khususnya pengikut Gus Dur. Cak Imin dianggap sebagai sosok pengkhianat karena telah mengkudeta Gus Dur secara terang-terangan.